mencerminkan kita semua. Jadi tolong saya minta ya, kita mulai dari bagian pusat ya, seluruh personil yang di bagian pusat sampai di jajaran di bawahnya ya, kita wajib melakukan hal-hal yang betul-betul positif. Kita harus bisa memberikan yang terbaik ya. Kita sudah bergabung dengan BGN ini, kita membawa amanah ya, membawa amanah Bapak Presiden ya, bahwa Bapak Presiden akan memberikan ya makanan bergizi gratis kepada seluruh rakyat ya, khususnya siswa-siswa termasuk 3B ini ya, agar betul-betul bisa terdistribusi dengan baik ya. Kemudian yang diberikan pun betul-betul bisa kita jaga kualitas dan lain-lainnya. Adapun hal yang harus saya sampaikan ya pada pagi ini, yang pertama bahwa mungkin seperti kita ketahui bersama, hari inilah hari pertama ya MBG tampil lagi ya. Tapi ternyata ya, mungkin kalian yang sudah menyiapkan dengan baik ya, pada pelaksanaannya masih belum memberikan yang terbaik ya. Tadi saya datang ke beberapa tempat ya, baik yang direncanakan maupun yang didadak, baik yang SPPG-nya bagus maupun yang paling kurang bagus. Karena apa? Saya lihat ya, mayoritas memang KSPPG peduli ya, tapi ada minoritas ya KSPPG yang masih nggak peduli. Saya nggak ngerti, sudah diambil Zoom meeting seminggu minimal 3 kali aja masih ada yang masih belum bisa mengikuti ya gerakan-gerakan BGN sekarang gitu loh ya. Sebagai contoh, tadi saya ke beberapa SD yang terdekat sini aja. Saya nanti saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal ya. Contoh begini, kalian ada KSPPG yang ditanya jumlah penerima manfaat aja nggak hafal gitu loh ya. Saya paham kalau kamu penerima manfaatnya ada puluhan sekolah ya, ataupun di tempat-tempat yang mungkin penerima manfaatmu sangat banyak. Ini kan tidak, penerima manfaatmu nggak lebih dari 2.000, sekolahnya hanya 3 dan 4. Mungkin ya kalau saya jadi kamu, di luar kepala saya hafal itu, sekolah A sekian Pak, sekolah B sekian gitu loh ya. Ini baru ditanya penerima manfaat aja masih ya. Saya tetap menempatkan diri sebagai kalian ya. Saya memaklumi mungkin kalian saya datangi grogi ya. Ngapain saya datang kok grogi gitu loh, kan aneh itu ya. Kemudian juga tadi saya temui begini ya. Saya kan waktu Zoom itu menyampaikan sebelum pelaksanaan, waktu masih ada, sebelum tanggal 13 laksanakan komunikasi, koordinasi dengan PIC, dengan guru ya, dengan kepala sekolah ya. Pada kenyataannya ya tadi saya datang ya, ternyata kadang-kadang begini ya, kalian juga jangan ya, saya bukan nggak percaya sama kepala sekolah ataupun PIC-nya, cross check ya, mungkin kepala sekolah juga, gurunya, PIC-nya dan sebagainya ya. Saya juga mungkin ya kepala sekolahnya, oke, sekolah saya 300 gitu aja tanpa dicek ya.
Makanya tolong para KSPBG komunikasi yang benar, yang baik. Minta nominatifnya kalau perlu. Ya. Kalau hanya mungkin kurang atau lebih satu, dua masih wajar. Tapi kalau sampai 100 kelebihan ini kan aneh. Tadi saya di salah satu sekolah, ya saya berpikir positif aja. Ya pasti KSPPG nanya ke gurunya, Bu berapa di sini? 400. Oke Bu. KSPPG juga main oke aja, dicatat 400. Ternyata buat dikirim 400, dibagikan hanya 300. Gitu loh. Yang 100 ini dikumpulkan, dijadikan satu dalam masing-masing lauk satu baskom, kemudian nasi satu baskom, sayur satu baskom, dan ditaruh di ruang guru. Gitu loh. Ini kan saya lihat ya nggak kena kayak begini gitu loh. Ya, ini tolong para KSPBG nih. Ya. Kamu kalau caramu kayak gini, dosa kita kepada Bapak Presiden. Kita ini pelaksana di lapangan harus amanah ini harus kita betul-betul kerjakan dengan benar. Ya. Sebenarnya kalau kamu cek jumlahnya benar, ya penerimanya benar, ya termasuk tadi saya sama Bu Ida juga saya sampaikan, Bu Ida, ini SD ini ada liftnya, sekolah ada lift, berarti sekolah elit nih. Apa perlu nggak nih dapat MBG nih saya bilang, ya. Tapi saya selalu bilang, udahlah, yang penting diberikan, dimakan, dihabisi, dan itu bermanfaat, nggak ada masalah gitu loh. Paling nanti tinggal kita cari penerima yang lebih membutuhkan saja. Kenyataannya begitu, ya. Dari 100 ompreng saya buka yang sudah selesai makan, mungkin sekitar 60% banyak yang nggak habis. Tuh loh. Ya. Ini makanya KSPBG saya sampaikan, coba kamu cek menunya cocok nggak? Ya, makanya tanya KSPBG datang ke kepala sekolah, Bu berikan masukan Bu apa kira-kira yang disenangi anak-anak yang masuk ke dalam jadwal menu kita gitu loh. Kalau dia bilang steak atau salmon ya nggak masuk gitu. Tapi kan nggak seperti itu mereka. Mereka cukup nasi, ayam goreng, kemudian sayur dan lauk yang jelas yang ada bumbunya. Itu lebih mengena kepada mereka. Makanya selain itu datang ke kantin, cek ke kantin, ibu kantin. Anak-anak ini senangnya makan apa sih? Oh senangnya ikan atau senangnya apa misalkan telur balado. Ya. Itu jadi masukan menu. Ya nanti makanya Bu Yesi ya, tolong segera rancangan garis besar menu ini coba segera disampaikan supaya mereka ada acuan menu. Ya. Kemudian saya minta kepada para KSPBG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPBG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal menu mingguan, ya Senin sampai dengan Jumat. Nanti tolong para Korwil Karek cek, ya. Kemudian selain diberikan kepada kepala sekolah, tembusi juga ke Bu Yesi supaya bisa memantau, termasuk Tawas, ya. Itu ya kemudian juga tadi saya lihat ya saya sampaikan tadi ada menu chicken teriyaki, ya. Bukannya saya juga ya. Image saya nih hoka-hoka bento nih gitu. Tapi begitu dirasain ya beda. Akhirnya nggak habis. Ya mungkin mereka itu salah satu permintaan mereka, coba dong kayak hoka-hoka bento chicken teriyaki. Tapi begitu dibuat chicken teriyaki
tidak sama, akhirnya ya mereka nggak habis gitu loh. Kalau menurut saya kan alangkah baiknya kenapa harus menu-menu Jepang ya, menu-menu tradisional saja, ayam bumbu rujak, ayam opor, ayam balado, ya, itu lebih mengena itu, gitu loh. Untuk potongan ayam saya tadi masih oke, ya. Saya lihat tadi masih 10 potong, maksimal 12 potong masih masuk. Tapi yang sudah sampai di atas 12 potong, tolong jangan sampai ini terjadi. Ya. Kemudian juga masalah buah, ya. Mungkin saya yang kampungan kali ya, tapi saya penggemar leci maupun buah naga, ya. Tapi kalau kalian menyampaikan menu itu ada buahnya seperti itu, ya, itu tidak saya sarankan, itu nggak akan masuk gitu loh. Buah itu hanya pelengkap saja. Pelengkap itu artinya buah protap dulu zaman Pak Doni masih taruna itu. Ya pisang, jeruk, melon, semangka, ya. Pepaya, Pak. Nggak usah buah yang aneh-aneh gitu loh. Ya, saya pepaya, betul-betul pepaya. Begitu. Terus apa namanya, nanas, itu masih masuk gitu loh. Tapi kalau sudah mohon maaf leci, anggur, saya rasa ya mungkin bolehlah anggur ya, tapi anggur itu termasuk ya mungkin masih sampai saat ini termasuk mewah, sehingga indeksnya menu yang 10.000 ini larinya ke buah, itu kan nggak bener. Lebih baik indeks yang itu larinya ke lauk, larinya ke pendamping lauk, larinya ke sayur, itu malah lebih mengena, ya. Di mana-mana di rumah makan Padang dan sebagainya, saya lihat pisang, ya udah pisang sudah protap. Ya saya rasa pisang harganya masih nggak terlalu ini gitu loh, nggak terlalu nonjok di 10.000-nya gitu loh. Ya, udah pisang, jeruk, melon, apalagi semangka, tadi pepaya, termasuk nanas yang mungkin juga masih bisa masuk gitu loh. Ya. Dan juga begini, tadi ada semangka, ya. Saya lihat tadi KSPPG itu ada yang ahli gizi juga. Ahli gizi kan bukan hanya kadar gizinya saja, termasuk penampilan, tampilan, ya tampilan buah, tampilan menu, itu kan juga ikut diperhatikan gitu. Ya. Jadi kalian memotong semangka kecil-kecil gitu loh, ya. Ada yang bagus banyak, tapi ada juga yang kecil-kecil dibagi diinikan dua kan. Kadang-kadang kita harus belajar tuh. Datangnya tukang melon. Bagaimana cara motong melonnya? Kalau harus dipotongkan lebih bagus, tapi kalau nggak bisa, motong melon tuh nggak asal juga. Artinya supaya tidak ada melon yang terbuang gitu loh, ya. Sehingga penyajiannya pun selain ada kadar gizinya juga bisa terlihat baik gitu loh, ya. Itu tadi kesan saya ya seperti itu. Saya sampaikan kepada KSPPG tadi. Ini tolong didengarkan, ya. KSPPG, keberhasilan kamu menjanjikan MBG ada di begitu tidak banyak yang makan, berarti kau tidak berhasil. Gitu loh. Ataupun ada 10% yang tidak tersentuh, ya berarti menumu jelek. Tadi ada gitu juga. Ada yang tidak tersentuh, hanya dimakan buahnya saja. Saya mungkin sudah tua ya, tapi tadi saya lihat tahunya segede bagong gitu, ngeri juga saya ngelihatnya. Ya, itu kan sebenarnya ya Bu Yesi ya, itu hanya trik-triknya untuk penyajian tahu. Tahu jangan segede kepalan gini. Jangankan anak kecil, kita yang udah tua aja ngelihatnya ngeri juga gitu loh. Cobalah kalian kan bisa apa namanya menyajikan yang baik gitu loh, ya. Ini hal kecil tapi berpengaruh besar gitu loh.
Itu telah tugas ahli gizi, sampaikan ke SPPG. Ahli gizi kok digaji di sini untuk lihat selain gizinya ngelihat seperti itu, gitu. Ya. Itu. Jadi tadi hal seperti itu yang masih ditampilkan. Itu saya yakin itu di kota. Bayangin nggak yang di luar Jakarta, luar Jawa, daerah-daerah yang jauh, ya. Tapi semoga justru yang di luar Jakarta, luar Jawa, daerah jauh itu yang menampilkan lebih baik gitu loh. Kadang di Jakarta ini juga ya karena banyak makanan enak, ada dia tidak berusaha mengimbangi gitu ya. Ini coba, Mas, ini sekarang hari pertama ya saya nilai masih jauh dari yang diharapkan. Besok saya minta tolong, ya kalian harus betul-betul ya siapkan yang baik. Ya. Sayur itu juga saya sering lihat ya tidak ada lauk yang tidak berbumbu kecuali digoreng. Tidak ada pendamping lauk yang tidak berbumbu. Ya. Kalau lauknya digoreng, pendamping lauknya jangan digoreng. Kalau lauknya tidak digoreng, pendamping lauknya boleh digoreng. Kemudian sayur tidak ada yang lalap-lalapan, nggak ada yang kering kerontang. Sayur harus ada bumbunya, syukur-syukur ada kuahnya, ya. Terus sayur-sayur yang pada umumnya gitu loh, nggak usah ke barat-baratan, ke Jepang-Jepangan, nggak usah. Kita orang Indonesia, ya. Sayur Indonesia justru lebih enak. Sayur Indonesia lebih variatif, lebih bervitamin. Mulut kita mulut Indonesia nih. Jadi biasakan makan sayur Indonesia itu lebih bagus. Ya. Itu ya, itu evaluasi saya hari ini. Saya minta besok tolong diperbaiki. Termasuk begini, tolong para KSPPG, ya, mungkin juga pendamping KSPPG ya. Masa dalam peletakan ompreng aja harus diajarin sama Waka BGN sih? Tadi masih habis makan, ompreng diletakkan di bawahnya whiteboard, numpuk. Setelah itu belajar, begitu belajar mau nulis kehalang. Dan itu terjadi hampir di tiap kelas. Tadi makanya Bu Lili sampaikan, bagus sekali tuh. Itu Pak harusnya sudah disampaikan tuh bahwa ada meja di luar kelas ditumpuk di situ. Ya saya bilang sama Bu Lili tadi, Bu, mungkin meja lebih bagus, tapi minimal dia di luar ditaruh yang rapi, itu aja udah cukup saya bilang. Tapi kalau memang ada meja, itu alangkah baiknya saya bilang. Tapi tadi kan tidak. Ya. Tadi itu di tiap-tiap kelas itu ditaruh di depan, di bawah papan tulis. Sehingga begitu kembali pelajaran, nulis agak susah, mengganggu operasional ya pendidikan. Kemudian begitu tersentuh kerompang, akhirnya mengganggu semuanya. Ya, ini kan hal sepele gitu, masa kayak gitu aja harus diajarin? Nggak perlu itu. Ya, tolong komunikasikan. Ya, tadi Bu Lili menyampaikan, Pak itu disampaikan Pak bahwa disiapkan meja ditaruh di luar kelas. Nah ini ya mungkin tidak ada alasan juga mereka bilang hari pertama, ya bukan alasan itu. Ya, saya lihat hari kedua nanti. Ya, nanti Bu Hida ya tolong di hari kedua tim keliling lagi Bu. Ya, kita buat tim-tim lagi dan dilaporkan. Tadi kan belum ada laporan itu yang tim yang lain itu. Coba hari ini sore ini bentuk tim siapa saja ya kemana-kemana yang tidak ada kegiatan khusus ya kita cek lagi termasuk saya nanti ya itu ya Pak Doni juga ya tolong kita keliling-keliling yang seputaran sini Pak, nanti ke depan kita ke luar Jakarta, ke depan keluar Jawa dan sebagainya. Di tema Waka sudah 14 lokasi Waka hari ini kami kunjungi. Iya, bagus ya. Jadi sekali lagi saya minta ya, tolong hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Ya. Termasuk tadi saya mengunjungi salah satu SPPG yang saya minta cari yang tidak bagus, cari terus didadak. Saya bilang nggak usah dikasih tahu. Tadi benar, saya datang itu masih pada tidur semua. Saya paham kamu dari subuh, oke. Ya.
Makanya saya tidak bangunin, pada tidur semua, termasuk KSPPG-nya bilangnya lagi wawancara, tapi mukanya setengah ini, setengah nambah darah gitu loh. Ya, ini ditanya pun bingung. Ya, artinya begini, coba tolong kalian KSPPG itu kalian betul-betul bertanggung jawab, baik terhadap dapurnya maupun berkoordinasi kepada penerima manfaat yang tepat. Ya, jadi udah gini nggak usah, udah jelas tupoksimu tuh udah jelas, ya. Jadi jangan lagi ada yang masih aneh-aneh. Kalian masih muda, ya masih harus bekerja keras dulu untuk meraih cita-citamu itu. Ya mungkin bisa sekarang KSPPG, besok kalau kalian bagus dipromosikan jadi yang lebih baik lagi dan sebagainya. Ya, jangan masih KSPPG kalian udah kerja aja masih setengah-setengah. Tapi saya yakin dan percaya mayoritas kalian pasti bagus. Ini yang minoritas ini yang harus kita force terus ya supaya kalian bisa lebih baik ya. Jadi itu evaluasi hari ini ya. Saya juga akan membacakan penekanan saya tadi kepada para KSPPG. Mungkin silakan dicatat. Yang pertama ya bahwa MBG ini tidak hanya berorientasi kepada pemenuhan gizi anak saja, namun diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat. Jadi jangan beli di tempat-tempat yang kira-kira pabrik besar, ya beli suppliernya harus jelas ini. Tadi saya tanya berapa suppliermu? Siap 5, 6. Ya, protapnya kan 15. Ya mungkin kalau nggak 15 ya turun-turun sedikit nggak apa-apa. Tapi tidak ada monopoli supplier. Nanti kalau ketahuan ya tolong Pak para tawas. Ada yang seperti itu ketahuan kita peringatkan. Ya. Kemudian yang kedua ya program bergizi gratis ini harus menjadi penggerak ekosistem pangan di daerahnya. Ya sehingga dirasakan selain penerima manfaat namun petani, pelaku usaha dan masyarakat sekitarnya ikut merasakan dampak dari MBG ini. Jadi bukannya penerima manfaatnya saja, tapi semua ya multiplier effect itu loh. Ya semua merasakan. Ya. Kemudian setiap menu harian perlu mengandung protein hewani sebagai salah satu komponen penting ya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya. Kemudian kita juga harus memastikan setiap anak memiliki asupan gizi yang lengkap dan seimbang. Ya, kemudian setiap SPPG wajib mengutamakan penggunaan buah-buah lokal. Jadi nggak usah lagi, ya oke, mohon maaf, buah naga kalau di situ memang penghasil buah naga harganya terjangkau silakan. Tapi kalau leci, terus apa tuh yang buah dari Papua yang manis tuh? Matoa, saya rasa ya itu cukup indeksnya cukup tinggi. Jadi nggak usah seperti itulah. Mungkin yang umum-umum saja ya. Kalau di Papua mungkin Matoa murah silakan saja gitu. Tapi kalau di Jakarta ya cukup buah-buah yang sering digunakan untuk selesai makan gitu ya. Kemudian sekali lagi mengurangi ketergantungan bahan baku pabrikan. Tadi saya ke SPPG di samping rumah saya, ya dia ada susunya. Makanya saya sampaikan, susu berapa kali nih? Siap, 2 kali seminggu. Oke. Seminggu 2 kali ya. Tapi upayakan ya jangan terlalu bergantung pada pabrikan. Ya, karena ini akan menguntungkan ya bukan masyarakat sekitar, tapi monopoli dagang orang-orang tertentu gitu loh. Ya. Sekali lagi SPPG harus mengutamakan pengadaan bahan baku dari pelaku UMKM setempat. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa saya tanya tadi, daging kapan daging? Ada nggak? Siap ada Pak. 2 minggu sekali. Oke, yang penting daging tetap harus bisa disajikan. Ya, walaupun tidak sering, tapi 2 minggu sekali, seminggu sekali lebih bagus lagi ya. Yang penting bisa sesuai dengan indeks yang disiapkan. Ya. Kemudian KSPPG juga harus wajib mendampingi kunjungan dari manapun. Ya, tadi saya datang ya
yang didadak ya, terloncat-loncat KSPPG-nya tuh ya. Itu kemudian KSPPG dan mitra, ya ini mitranya nih yang kadang-kadang mitra banyak melaporkan ke saya KSPPG-nya yang nggak benar. Ya, tapi begitu saya cek di lapangan ya mitranya jarang ke dapur gitu loh. Tolong ya, KSPBG harus bisa komunikasi yang baik dengan mitra. Suruh sering ke dapur, suruh lihat. Ya. Tadi ada laporan bahwa SPPG-nya sudah mulai harus direhab, tapi tidak ada kepedulian dari mitra. Saya sampaikan, kasih tahu, kalau gini-gini terus, jangan harap berlanjut. Saya gitu aja. Silakan maknai artinya jangan harap berlanjut. Ya. Itu kemudian dia juga mitra dan KSPBG harus selalu berdampingan, ya. Terutama dalam komunikasi dengan sekolah. Cek mitra itu juga ini kan bisnis juga untuk mitra. Jadi selain dia berbisnis itu juga dia harus ya tahu ya komunikasi antara KSPBG dengan sekolah, ya. Kemudian juga tahu bagaimana penerima manfaat. Jangan sampai ada mitra yang nggak ngerti apa-apa. Ya, ini mitra ada kan mitra kan? Kemudian saya nggak yakin juga dalam setiap pengarahan saya bilang KSPPG didampingi mitra, didampingi betul nggak? Nanti suatu saat akan saya cek. Ya tolong para tawas korwil ya cek, para karek, para korwil ya cek apakah betul nggak setiap ada Zoom meeting itu apa namanya KSPBG didampingi mitra ya. Saya nggak yakin ini. Ya mungkin ada beberapa yang benar. Karena nyari mitra itu susah sekali. Kunjungan-kunjungan itu saya nggak mau berurusan dengan mitra, tapi mitra harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Ya, kemudian tidak boleh ada supplier yang mengendalikan SPPG. Ya. Tapi SPPG yang betul-betul harus bisa mengatur. Ya. Jadi supplier harus bisa diatur. Diatur bukan diatur yang negatif, diatur yang positif. Kemudian begini, salah satu contoh tadi, bahwa saya tanya, ini ada SMA, dia makan MBG-nya tuh jam 12 siang. Ya. Padahal KSPPG menyiapkannya pagi hari jam 9. Berarti kan 3 jam. Ya. Dimasaknya jam 7. Nah ini coba jadi bahan pemikiran gitu loh. Ya. Saya tadi sudah sampaikan, kamu makanya komunikasi dengan sekolah. Kapan kamu, Bu, kepala sekolah, untuk SMA ini dimakan MBG-nya? Jam 12 siang Pak, 11 siang kok kasihkan. Jadi waktunya 1 jam, syukur-syukur setengah jam. Jadi masih hangat. Ya. Saya sangat tidak yakin ada penerima manfaat makan MBG hangat. Ya, saya kurang yakin, bukan tidak yakin. Tapi kalau ada SPPG yang menyiapkan makanan dan dimakan oleh penerima manfaat dalam keadaan hangat, saya angkat 4 jari. Ya. Hebat itu tandanya. Dia masih fresh. Tapi pada kenyataan itu tadi, dimakannya jam 12, disiapkannya jam 8, jam 9. Sehingga jam 12, nasinya aja tadi saya pegang udah agak keras. Saya lihat banyak yang nggak dimakan, nasi masih utuh. Kemudian juga sampaikan, ya Pak KSPBG kepada Ibu Kepala Sekolah ataupun PIC-nya, Bu, sampaikan ke muridnya dong Bu, jangan sampai nasi nggak dimakan. Kalau alasan dia keras berarti silakan komunikasikan bagaimana supaya nggak keras. Ya. Termasuk tadi KSPBG saya tanya, kamu beli beras di mana? Oke di UMKM seputaran sana. Kalau berasnya nggak bagus, suruh yang bagus berasnya gitu loh. Jadi jangan sampai karena berasnya nggak bagus dia UMKM, berasnya nggak bagus kok paksakan beli, sehingga tampilannya juga
kurang meyakinkan, akhirnya nggak dimakan sama anak-anak sekolah. Tadi banyak sekali yang hanya dimakan buahnya, lauknya nggak habis karena mungkin kurang sesuai, nasinya masih utuh. Ya, ini kan mubazir, dosa kita sama yang kuasa itu. Saya bilang sama KSPPG, tadi saya lihat, ya, saya ikut menyaksikan mereka makan, ya. Makanya KSPPG kadang-kadang juga harus ikut lihat siswanya makan, biar kalian terenyuh gitu loh. Ini saya di Jakarta aja terenyuh lihat anak-anak kita makan tuh. Saya sampai bilang dosa besar kalau ada orang yang memberikan ke anak-anak ini nggak benar gitu. Ya. Saya ngelihat itu terenyuh lihat anak-anak makan, terenyuh dan senang itu bisa anak-anak kita bisa makan tuh, ya. Mungkin saya kalau di daerah-daerah yang luar Jawa, luar Jakarta yang mungkin pelosok-pelosok saya lihat gitu bisa nangis saya. Ya, nangis gembira gitu bisa anak-anak itu bisa makan gitu loh. Jadi sampai ada orang terutama KSPPG kalian yang menyajikan makan, ya. Kalau sampai nggak bisa memberikan yang terbaik kepada mereka tuh, ya, bisa dibilang tergolong sadis kalian itu. Ya. Ini. Jadi saya minta, ya, anggap tuh anak-anak kita semua kita memberikan makan kepada mereka, kita senang bangga kalau melihat mereka makan dengan lahap gitu loh. Ya. Itu. Ya kemudian ini tadi sudah ya penanganan ompreng, tolong KSPPG komunikasi kepala sekolah, ya ompreng setelah makan harus ditaruh di mana, diletakkan di mana, dikumpulkan di mana, yang rapi, yang tepat tempatnya, jangan di dalam kelas nih. Harus kita beritahu hal yang kecil sebegitu gitu. Kadang-kadang itu hal sepele, tapi ternyata nggak dilakukan. Makanya saya minta KSPBG bicarakan kepada PIC, bicarakan kepada kepala sekolah bahwa itu salah satu ya etika dalam MBG juga, menyiapkan baik, selesai makan dalam keadaan yang baik juga gitu. Ya. Ini juga tadi saya sampaikan ke Bu Yesi ya, untuk setiap SPPG harus menyusun ya dari Sistakol garis besar menu ya supaya diturunkan kepada KSPPG itu menu mingguan ya, sehingga KSPPG H-1 H-2 sudah ada rencana minggu depan Senin sampai Jumat menunya dan diberikan kepada kepala sekolah, kepada penerima manfaatnya supaya tahu apa yang akan disajikan minggu ini gitu ya. Ke depan juga akan kita sampaikan ya sistem by name by address. Jadi kita tidak ada lagi penerima manfaat yang salah. Kita tidak ada lagi penerima manfaat yang betul-betul dia tidak perlu diberikan ya. Baik, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Saya yakin dan percaya kita semua pasti bangga, senang, terharu melihat anak-anak kita makan dengan lahap. Ya. Makanya cobalah sering-sering kita datanglah. Saya tadi sebenarnya mau makan sama mereka juga, tapi mohon maaf saya saum, jadi saya besok-besok saya akan merasakan makan bersama mereka. Jadi feel-nya dapat gitu. Para KSPBG nggak apa-apa makan bersama mereka biar merasakan apa yang kau masak memang enak kau makan dan memang anak-anak juga senang makan gitu loh ya. Baik, ini saja yang perlu saya sampaikan ya. Saya rasa evaluasi hari pertama ini betul-betul apa yang menjadi koreksi kita perbaiki, kita rubah, kita siapkan yang baik. Tolong Karek Korwil yang KSPBG nggak hadir ya, sampaikan, beritahu, jangan masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya. Ini nggak ada yang sudah kita capek-capek ya, Waka ngomongnya sampai berapi-api gini ya, ternyata KSPBG bangap angin lalu, ya udah, kita nggak butuh orang-orang seperti itu ya. Baik, itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta dicatat, dipedomani, diingat dan dilaksanakan. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Yesi. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Waka atas arahannya. Baik, kita tidak membuka pertanyaan. Mungkin dengan hadirnya arahan Pak Waka dan hadirnya seluruh pejabat tinggi Pratama di sini, terutama ada 3 direktur Tawas, teman-teman semua. Kita harapkan teman-teman dapat bekerja dengan baik sesuai dengan arahan pimpinan dan dapat melaporkannya secara rutin ya. Jadi kebiasaan untuk menyampaikan dalam media massa menunya harus tetap dilakukan ya teman-teman. Bukan berarti yang lama dibuang, yang baru tidak digunakan, tidak. Itu masih hal yang sangat baik untuk tetap dipublish, untuk tetap disampaikan kepada khalayak ramai dan sebagai bukti monitoring kita, monitoring evaluasi kita sendiri juga, dan bisa kita diberi masukan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi itu apa Bu Lili mau ada ini Bu, mau ada komen terkait cukup? Oh, oke. Baik, untuk teman-teman semua itu dulu dari kami semua di sini. Kami harapkan jangan bosan dan harus tetap standby. Jadi sudah dibiasakan ya badannya, beritahu tubuhnya untuk sudah bekerja normal seperti biasa. Kalian bekerja sudah ada target pekerjaannya, sudah ada waktunya, jadi tidak ada lagi yang berleha-leha karena kalian sendiri sudah dibayar negara. Jadi harus bisa menepati janjinya, menepati komitmennya, tidak hanya kepada kami negara, tetapi kepada yang maha kuasa, karena kalian digaji. Gaji itu harus halal. Jadi kalau memang dapatnya halal, dikeluarkannya juga harus halal. Halalnya dalam bentuk apa? Ya bekerja dengan baik, tanpa harus meninggalkan tugas-tugas dan kewajibannya. Dan jangan lagi kami pesankan, ini Pak Rahman mungkin nggak masuk, tolong KSPPG tugasnya adalah di SPPG mengawal. Selain itu dia juga punya pekerjaan adalah berkoordinasi dengan KSPPG, berkoordinasi dengan sekolah, dengan stakeholder terkait di sekitarnya. Termasuk dengan mitra tadi yang disampaikan oleh Pak Waka. Baik, itu saja tambahan dari saya. Closing statement Pak, atau bagaimana Pak Waka? Cukup atau bagaimana? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin ada tambahan dari kita yang di pusat ya, Bapak-bapak eselon 2, silakan. Ibu-ibu. Baik Pak Doni atau Pak Harjito atau Pak Rudi mau tambahkan, silakan, karena beliau bertiga ini Pak yang Terima menjadi kasih. Ya, silakan. Bu Yesi, mohon izin Bapak Waka, evaluasi dari 14 lokasi Waka. Jadi ada 4 lokasi yang kebetulan menunya juga menggunakan wortel Pak. Salah satunya yang menjadi keluhan dari anak-anak adalah wortel itu dipotong besar, hampir sama dengan yang disampaikan Pak Waka bahwa tahunya besar. Ini wortelnya besar. Sayang kalau misalnya dimodifikasi, misalnya dibuat agak panjang-panjang kayak model-model Korean begitu kan bisa wortelnya. Jadi image untuk wortel itu bisa hilang dengan sendirinya atau dipotong kecil-kecil, kotak kecil. Jadi inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik. Dan kami juga datang ke SD SMP 88, itu ayamnya juga tidak sama, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang pada saat yang kecil kebetulannya ada beberapa anak dia jadi gimana ya, kok saya dapatnya kecil, yang itu besar. Nah, ini tolong untuk SPPG bukan berarti sama besarnya, enggak, tapi porsinya usahakan sama. Itu aja Bu Yesi, makasih. Oke. Baik. Terima kasih Pak Doni. Tadi ke SMP 88 ya? Enggak, masih di mute tuh. Izin Waka, pernah Waka ngecek ke dapurnya? SMP 88 tuh SMP saya itu, Siap. di dekat rumah saya itu. Siap, betul Waka. Karena kalau nggak benar kasih tahu aja. Ya. Baik, terima kasih ya. Siap. Jadi intinya itu saya sampaikan tadi pada KSPPG, kalian juga harus proporsional gitu loh. Ngelihat tahu sebesar itu ya jangan kau paksakan. Tadi tahu nggak dimakan semua, padahal tahu goreng enak itu. Ya.
Kemudian juga tadi sampaikan Pak Doni, mungkin wortelnya harus yang mungkin bisa dimakan, lunak ya. Intinya begini, KSPPG, pada saat selesai makan kamu cek ompreng, itu aja intinya. Begitu ada di situ yang banyak nggak dimakan, berarti dia nggak suka atau salah masaknya. Ya, apalagi sampai nggak dimakan semuanya, berarti menunya yang salah, harus diperbaiki. Itu aja. Saya sudah sampaikan kepada KSPPG tadi. Ya, keberhasilanmu menyiapkan MBG itu kau lihat, kalau dia nggak habis makan, ya berarti kamu menyajikannya nggak maksimal. Ya. Kalau dia tidak dimakan sama sekali, menunya salah berarti. Itu aja. Keberhasilanmu dilihat dari habis atau tidaknya aja mereka para makan. Ya. Selain ya penerima manfaat tadi, jangan sampai salah. Ya, kepala sekolah bilang 400, ternyata hanya 300. Nah, 100-nya akhirnya dimasukin baskom gitu. Ini kan nggak bener ini gitu loh. Cobalah hal yang kayak begini tuh nggak perlu terjadi gitu. Masa harus kita koreksi sih gitu loh. Ini kan aneh. Kamu KSPPG harusnya udah ngerti kayak begituan salah, ini nggak boleh nih gitu loh. Ya, saya rasanya pengen jadi KSPPG biar saya cek yang benar gitu loh. Ya. Coba ini peringatan buat KSPPG, cek betul penerima manfaatnya, menunya, ya penyajiannya, sampai dengan finishingnya untuk ini coba diperhatikan lagi tuh. Baik, saya rasa itu saja mungkin closing statement saya ya. Terima kasih tadi salah satu dari eselon 2 untuk memberikan tambahan ya. Saya yakin dan percaya semua pasti ada evaluasi-evaluasi. Ya sekali lagi tidak ada pertanyaan ya. Kamu nggak usah nanya dulu, kau laksanakan aja perintah kita dulu, perintah pimpinan ini. Nanyanya nanti kalau ada kendala di lapangan yang dalam melaksanakan perintah kamu tidak bisa gitu aja. Ya, saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada seluruh KSPPG, Karek, Korwil, ya KPPG yang sudah bekerja dengan baik. Tapi yang masih belum, ya kau harus bekerja yang maksimal. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waka, Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama Lingkup Badan Gizi Nasional, teman-teman Bapak Ibu KPPG, seluruh Indonesia, teman-teman koordinator regional, koordinator wilayah, kepala SPPG Indonesia, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kewarasan, ya. Itu tetap waras, tetap menjaga kesehatan dan semangat dalam menjalani tugas-tugasnya. Baik, itu saja dari kami semua. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karek, wabarakatuh. Korwil, cek yang tidak hadir KSPPG-nya ya, dicek, dilaporkan ke Tawas. Siapa Pak? Terima kasih. Siapa, Pak? Izin live, Bapak. Izin nih Pak.